Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktiru minas sholati alayya fi yaumil jumu'ati wa lailatil jumu'ati. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamati. Kita gabung lagi nih. Aktirus sholata alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratun lidzunubikum watlubu ilayyad darajatal wasilata fa inna wasilati inda rabbi syafa'atun lakum. Rawahu Ibnu Asakir anil Hasan bin Ali. Dua hadis jadi satu ini. Kita terjemahkan. Yang megang kita barangkali udah hafal banget ini, mau baca gini-gini nih. Aktiru minas sholati alayya fi yaumil jumu'ati. Perbanyak oleh kamu membaca sholawat untukku pada hari kiamat. Ini alayya, untukku, ya bukan atasku. Perbanyak olehmu membaca sholawat untukku pada hari Jumat walailatil jumati, dan malamnya. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamati. Siapapun orangnya yang mau melakukan akan yang demikian, pasti aku akan jadi saksi baginya dan jadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Itu satu poin dulu dan nih. Aktiru, banyak-banyakin. Ini kalau kata banyak kan jumlahnya berapa? Mampus 3 ya? 3, tidak terhitung. Kalau bahasa orang Inggris banyak itu 2. Karena dia mah jamaknya cuma 2 ya, Inggris mah ya. Enggak ada 3 kalau Inggris mah, 2 udah jamak. Kalau bahasa Arab banyak itu 3. Kalau bahasa orang kampung kita banyak itu, kalau belum sekereneng belum banyak. Kamu kita tuh mau cuma saya orang kamu kita mah kalau belum sekereneng minta ninjo dikit banget. Jadi kalau sekereneng munjung dah banyak juga berapa sekereneng. Ini orang Jawa Tengah nggak ngerti kereneng. Kalau Bang Udin paham itu naik do ninjo. Nah sekereneng ini yang dalam bahasa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ukuran banyak sholawat itu minimal 77. Ya, 77 itu baru banyak. Kurang dari 77 belum banyak. Jadi minimalnya itu 77. Itu ya. Sholawat baru dianggap banyak kalau udah sampai 77. Itu banyak. Tapi yang paling banyak lagi oleh ulama torekot 70.000. Tuh. Satu hari satu malam 70.000. Mereka bacanya siang 35.000, malam 35.000. Jadi banyak dah. Itu. Kenapa mereka bilang 77.000? Karena 70.000 karena memang ada hadis Nabi ya. Siapa orang yang membacakan sholawat kepadaku 70.000 dan dijadikan penebus buat bapak dan ibunya yang sudah meninggal, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Makanya dulu guru kita mensyariatkan tahlilan 7 hari. 7 hari, kalau setiap harinya 10.000 ya, 10 harinya 10.000, maka 7 hari 70.000. Baca al-ikhlasnya, kulhunya. Saya ingat waktu saya masih kecil dulu, kalau ada orang tahlilan itu di ples gelet atau ples namanya, toples ya, diisi kacang itu. Jadi satu orang pegang, kalau orangnya 100 orang 100 butir. Jadi baca al-ikhlasnya per orangnya 100. Sehingga kalau ada 100 orang berarti setiap haramnya berapa jadinya? 10.000 ya? 10.000. Nah kalau 7 malam jumlahnya jadi 70.000.
Kalau kita membaca Al-Ikhlas 70.000 kali, kemudian dijadikan fida untuk ibu bapak kita yang sudah meninggal, maka Allah akan bebaskan. Makanya doanya Allahumma alhu fidaan lahu minan nar, wa itqon lahu minan nar, wa hijaban lahu minan nar, wa sitron lahu. Itu doanya. Tapi kalau membaca Qul cuma 13, malu baca begitu. Haji Musa, guru kita kalau baca itu ya Allahumma alhu fidaan lahu, la ilaha illallahnya cuma 7, la ilaha illallah 7, Qulhunya 3, Al-Falakannya atu-atu. Baca Allahumma alhu fidaan lahu, kata malaikat gua agak butuh. Ada ajaran juga yang jadi fida itu kalau 70.000, maka torekot orang Naksabandia tiap hari tiap malamnya baca sholawatnya 70.000 untuk fidaan. Jadi untuk mendapatkan syafaatan wasyahidan bacanya tiap hari siang malam 70.000. Siapa yang sanggup silakan aja, tapi yang pendek sallallahu ala Muhammad aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, pendek sanggup kalau segitu. Wa Allahumma sholli ala nur anwar wa siril asrar wa tiriyakal agar, apa monyong agak sampai. Jadi kalau kita pengen termasuk orang yang mendapat syafaat, coba dah sekali-sekali aja kita baca sholawat 70.000. Dan saya, Ustadz Karyadi, Ustadz Fahru Rozi, ada 12 orang pernah ngelakonin, alhamdulillah sampai. Ya, tiap malam selama 31 hari kita baca, tiap malam itu malam dan siang 70.000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Itu selama 31 hari kita baca sama teman-teman. Ya, buat jurus andalan gitu ya. Pengen dapat syafaat Nabi, udah berapa sih sholawat kita? Ini kan Nabi apa janji? Man fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an. Untuk mendapatkan kesaksian, ini kan susah kita nyari saksi. Jadi mendapat saksi, kalau apa Nabi mensaksikan kita di hadapan Allah, ya Allah ini betul umat saya yang solihin, udah beres, keluar saksi itu. Kalau tak betul mat ini umatmu yang berbakti kepadamu, enggak ya Allah, susah kita udah. Ya kan begitu kalau saksi. Tinggal tanya doang, siapa ini? Namanya Bang Ustadz Mahfud. Berapa kali mat sholawatnya pada setiap hari? 2 kali. Ya, kalau sholat doang ya Allah, kalau sholat doang. Ini janji Nabi kuntul syahidan, enggak gampang ini untuk menjadi saksi. Di dunia aja kita untuk menjadi saksi diupain 3 juta, 4 juta baru mau jadi saksi. Kalau nggak diupain nggak mau. Biar amal kita jahat dulu, tapi kalau Nabi udah rela menyaksikan, insya Allah semuanya bebas. Makanya ulama-ulama torekot itu memberikan syariat atau petunjuk, minimal bacalah setiap malam 70.000, siang 35.000, malamnya 35.000, akan tercapai 70.000. Nah itu baru jadi fida. Ya. Jadi fida unlana. Kalau kita udah kelar, bapak kita udah kelar, bapak ibu kita, kakek kita semua, guru-guru kita bacain. Itulah makanya kalau ditanya kenapa dulu kita kalau pada tahlilan 7 malam, harapannya dalam 7 malam dapat 70.000. Tahu sekarang mah. Malah waktu saya belajar sama guru Abdul Razak Makmun, mendingan itunya tahlilnya dibayar mahal ketimbang ngajinya di kuburannya. Karena kalau tahlil mah doa rame-rame mustajab. Di kuburan mah teleput banyak kok, dia mau rokok, tepas-tepus. Waladzina kafaru wal matur ngata waladzina kafaru. Mendingan tahlilnya dibayar ketimbang baca Qur'annya. Karena tahlil mah paling enggak 80 orang ada kiainya, amin 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 diterima. Kata Nabi apabila kumpul umatku 40 orang, doanya tidak ditolak. Dan berdoa minta diampunkan si almarhum. Kita salah kaprah, yang tahlil mah cuma dikasih emping doang, emping apa lagi? Kacang garing doang, kerapak keripik, airnya gimana? Yang ngaji mau dikasih nasi, dikasih rokok, kasih indomie, kasih kopi, gars udah. Padahal itu yang mustajab tuh, yang kumpul rame-rame, yang ada fidanya mah itu, Allahumma ja'alhu fidaan launan nar itu. Apalagi kalau sampai tercapai tiap malamnya itu 10.000.
7 hari 70.000, yakin. Ini hadis Nabi. Itu fidaun lahum minan nar. Dalam kitab ini Irsyadul Ibad ya, keterangannya hadis Irsyadul Ibad ada keterangan ini. Jadi siapa orang yang membacakan sholawat 70.000 atau Al-Ikhlas 70.000 atau La ilaha illallah 70.000 dan dijadikan fida buat ibu bapaknya, Allah akan bebaskan ibu bapaknya. Fida itu tebusan, dibebaskan. Allah, maka ada doanya. Kita ikut-ikutan aja. Allahumma ij'alhu fidaan lahu minan nar. Habis sholat begitu juga Allah. Padahal itu ada yang dibaca dulu. Allahumma ij'al wa ausil thawaba ma qara'nahu wa ma shallainahu wa ma halalnahu wa ma talawnahu hadiyatan minna wa asilah wa barakatan syamilah wa rahmatan min kanadilah uqaddimuha atau nuqaddimulah hadrati sampai ila ruhi abina. Baru dah Allahumma ij'alhu fidaan lahu. Ya Allah, jadikan yang saya baca tadi tebusan dari dosa-dosa bapak saya. Mahal banget itu, mahal sebetulnya. Cuman kadang-kadang membaca agak paham juga. Allah mudah-mudahan agak maaf pun juga baca doang mudah-mudahan ya. Wapakakan apa sih pakakan? Mangapin. Ya, banyak. Allahumma ij'alhu fidaan lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitron lahu. Artinya apa? Jadikan saya baca sebagai tebusan, sebagai dinding. Sitron, hijaban sama dinding neraka. Itu. Tapi pantas, jangan cuman baca 5, baca itu, kagak pantas, malu. Ilok punya duit 3.000 pakai menawar motor, Pak, beli motor, 3.000 perak nawar motor. Ditawain. Sampai kayak tukang beca daftar presiden, calon presiden. Boleh-boleh aja, cuman malu tukang beca calon presiden. Gitu. Kita punya duit 3.000 perak kayak nawar motor, ditawain model. Artinya sama kayak malaikat, kita baca qul 3 kali, pakai baca Allahumma ij'alhu fidaan lahu minan nar. Kata malaikat, belum dapet tong gitu. Iya. Boleh juga diecer, umpama setiap malam 100 sampai berapa kita hitung tuh, kita kalkulasikan. Setelah dapat 70.000 kita minta, ya Allah, pahala sholawat yang saya baca sebanyak 70.000 ini saya jadikan buat pengampun dosa-dosa bapak saya. Boleh. Kita tampung dulu. Jadi berapa hari kita kejar. Boleh kita 100, 1.000. Kalau sehari malam 70.000 kalau terlalu berat ya. Adalah tiap malam 100, Al-Ikhlas 100. Niatkan pahalanya buat nebus bapak kita dosa-dosanya. Yang paling penting kita ini, paman falidzalikun telau syahidan, Nabi jadi saksi. Ini kan kita dalam Al-Quran nyatakan bahwa waja'alnakum ummatau wasatol litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi ceritanya nih, di hari kiamat nanti umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa waktu disoal oleh Allah, dihisab, yang nyaksiin kita. Jadi litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi waktu dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, waktu dihadapkan di Mahkamah Agung di hadapan Allah, kita yang nyaksiin. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Baru wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Setelah mereka selesai dihisab semua, udah pada pergi semua, udah bubar, giliran kita paling belakang dihisab dah. Waktu kita dihisab, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang jadi saksi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nyaksin kita semua. Ditonton para nabi gitu. Dan disaksikan oleh para nabi. Kalau umat-umat dahulu kita yang nonton, kita tonton semua, supporternya kita. Giliran kita dihisab, maka supporternya para malaikat, para nabi-nabi semua. Karena kita umat yang mulia. Gitu, umatan wasaton, umat yang mulia kita nih. Dan kita dijadikan sebagai syuhada. Nah, kalau kita pengen jadi syahidan di syuhada, disaksikan oleh Rasulullah, banyak-banyakin sholawat. Tadi saya bilang bahwa minimalnya tiap hari 77, itu minimal. Jadi kalau kita baca 77 dianggap sudah banyak. Aktiru minas sholat yang layak fi yaumil jumati. Jadi minimalnya siang malam itu dibaca 77 kali. Gitu. Di hari Jumat lo kagak sanggup nih habis tiap hari bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Apalagi kalau orang-orang yang ahli tasawuf mah sholawatnya sholawat Nabil Ummi ya. Allahumma sholli ala Nabil Ummi. Kalau kita lihat ya sholawat Ibrahimiyah, ya kita pendek aja dah, sallallahu ala Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gitu yang pendek dah, itu banyak wajib ya. Kalau baca gitu aja mah 1 jam ya dapat 10 ya. Iya, kalau sholat kamilah mah susah. Dan ini kan orang-orang Jawa Tengah kayak Jawa Timur kayak ini sholat kamilah kan jadi gacoan. Kalau ada hajat besar kiai-kiai kita pasti baca 41.000 kan ya. Sholawat kamilah itu, sholawat nariyah. Ini terbukti ini. Kayak Mas Yusuf waktu dia nggak punya apa-apa baca sholawat nariyah, alhamdulillah nggak dapet. Ya, jadi salawat ini banyak sekali fadilahnya, terutama kalau di dunia mah banyak yang mensyafatin kita, tapi di akhirat nanti kalau nggak ada nabi yang mensyafatin kita siapa lagi? Karena sudah semua di sana nanti masing-masingan. Yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Di padang mahsyar anak takut nemuin bapak, bapak takut nemuin anak, istri takut nemuin suami, dan kita takut nemuin ibu bapak kita. Kenapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Karena kita saat itu akan disidang. Jadi bapak kita lawan kita, istri kita lawan kita, anak kita lawan sidang kita. Akan diminta pertanggungjawabnya. Sebagai anak ditanya, sudah berbakti ke kamu kepada orang tua kamu? Orang tua ditanya, sudahkah benar kamu menjalankan amanah aku? Mau ditanya. Maka anak takut nemuin bapak. Yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hanya Nabi Muhammad satulah yang harapan kita bisa mensyafaati kita. Wajar mumpung masih kita hidup kita baca sholawat perbanyaklah. Minimal tiap hari 77. Berapa? 77 ya. Karena dengar mah gampang, 77 enak. Dan kan ada yang bilang baca sholawat ini fardu ain. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Atau ada hadis qudsi laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaka. Kalau bukan demi kamu wahai Muhammad, saya nggak akan ciptakan alam jagat raya ini. Sebenarnya diciptakan alam jagat raya ini demi untuk menzohirkan Nabi Muhammad. Sama kayak kita bikin kurungan ayam Maudin. Kalau kagak niat beli ayam kagak bakal bikin kurungan. Kalau kagak niat beli kambing kagak bakal bikin kandang kambing. Bikin kandang kambingnya dulu. Kenapa bikin kambing? Mau beli kambing. Kenapa Allah menciptakan jagat raya ini? Karena Allah akan menzohirkan hamba yang tercayang itu Nabi Muhammad. Jadi makanya jagat raya ini diciptakan demi Nabi Muhammad. Ada hadis qudsnya laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Wajar sekali demi ada perintahnya, bahkan di mana-mana kita diperintah. Dalam khutbah Jumat ada perintahnya. Allahumma sholli wa sallim, ya semua ada khutbah. Sampai rukun khutbah itu enggak sah kalau enggak dibaca sholawat. Dalam sholat kita juga kalau enggak baca sholawat kagak sah sholat kita. Rukun sholat kan yang ke-11 sholawat ya. Ke-11 membaca sholawat atas Nabi. Ke-12 salam, ke-13 tertib kan gitu. Sholat kita aja kalau nggak baca sholawat kagak sah. Doa kita nggak dibuka dengan sholawat nggak diijabah. Untuk diijabah doa syaratnya dibuka dengan hamdalah dan sholawat, ditutup dengan hamdalah dan sholawat, baru diijabah. Segitu pentingnya sholawat. Bahkan keterangan dalam kitab Khazinatul Asrar, andai kata amal kita banyaknya sampai penuh langit dan bumi, tapi tidak ada pahala sholawat sedikit pun nggak terima. Ibaratnya sholawat dijadikan kayak perangko. Surat kita kalau nggak ada perangkonya nggak akan sampai. Amal pahala kita pun kalau nggak ada pahala sholawatnya nggak diterima. Begitu penting sholawat. Dan keistimewaan lain, kalau baca Quran kalau nggak paham pahalanya kurang. Tapi kalau sholawat bari main-main, bari nyanyi-nyanyian tetap ada pahalanya. Jadi nggak ada gabungnya kalau kata guru kita dulu, guru Buya Zayadi mau baca sholawat nggak ada gabungnya. Bari main-main, bari tiduran, bari ngapain aja ada pahalanya. Kalau yang lain, zikir yang lain kalau kita nggak tahu, nggak paham artinya nggak ada pahalanya.
banyak-banyakin bang, bisa baca selawat bang. Saya yakin nih emang paling belakang waktu bisa baca selawat mah. Cuman emang malas mulu, nggak tahu penyakitnya gitu, kayak saya juga malas banget, malah manyun karena ada begini belum. Itu saya, bukan orang saya. Ngapain bengong gini, nggak ada temen bengong gini. Itu kadang baca selawat bisa, tasbih bisa, ngapa kita tuh ya? Malas banget. Mabut ya? Iya. Jadi mudah-mudahan nih, ini hadis. Kalau kita pengen dapat syafaat Rasul, jangan lupa baca sholawat minimal 77. Ini keterangan 77-nya ada juga dalam kitab Irsyadul Ibad ya. Keterangan paling minimnya 77 dalam kitab Irsyadul Ibad. Di sana ada jawabannya. Siapa yang sholawat tiap hari 77 pasti akan jabatan tangan kepada hari kiamat. Pergi berjabatan tangan. Itu keterangan di dalam. Ada lain nggak? Apa? Itu ada hadis mengatakan siapa yang baca selawat 1 kali dibalas 10 kali. Terus yang baca 10 dibalas 100 sekian. Yang baca 100 dibalas 1000. Yang 1000 kan berarti kan ada yang banyak ganjaran misalkan bebas gitu. Ngapa itu? Betul nggak sih bang? Bebas gimana? Ya kalau dia baca 1000 dibebaskan dari neraka. Oh, 1000 mau banyak banget, yang 70 kagak kita. Iya, itu yang orang-orang yang tingkat pemula begitu. Tapi orang yang sudah pada musyahadah muraqabah untuk bebaskan dari neraka itu 70.000. Itu sampai sekarang disyariatkan ya guru-guru. Maka itu tadi bilang tahlil aja 77 hari itu 70.000. Itu memang ada hadisnya ya. Jadi kalau cuma 1000 itu kan memang ada hadis lain, tapi itu buat ngaji normal males. Gitu. Kita ngaji masalah ngaji makam. Jadi sekarang kalau tadi katanya lebih bagus kita yang asal yang tahlil daripada yang ngaji itu. Jadi itu kira-kira tampil di mana? Dua-duanya. Ya enggak, artinya kalau lihat nilai abdolan yang baca kulhunya, tapi kulhunya juga yang benar. Orangnya yang bacanya al-qul huwallahu ahad, Allah qul huwallahu ahad, itu kagak juga sama juga, itu jadi dagungnya sama. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Ya sama-sama juga itu mah. Artinya iya baca yang tahlilnya pakai undang kiai besar ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ayo maju depan, la ilaha illallah, maju depan nih. Tahu air. Ayo mau maju. Tuh air kurang. La ilaha illallah, maju depan. Ada begitu orang. Lagu apa tuh kaki? Tahu. Ayo ngawe. Tahlil aja. Iya, dipilih yang benar, dipimpin oleh yang baik gitu. Memang harus pilihan. Nggak apa-apa kita undang mereka, kita transport, tujuan kita supaya betul-betul. Biarin hanya 100 orang ustad mulu daripada cuma 100 orang rencek mulu ustadnya atuh. Iya, coba pilihin semua gitu ya. Gitu. Kalau dipikir-pikir secara logikanya begitu. Karena kata Nabi kalau berkumpul umatku 40 orang kemudian berdoa, maka doanya tidak akan ditolak. Bahkan disamakan dengan wali abdal kalau sudah 40 orang kan gitu. Nah, kalau bocah yang baca Quran di kuburan bagus, tapi sebaiknya jangan dimaterikan gitu. Yang tahlil sama yang ngaji gitu. Banyakan yang tahlil orangnya dan doanya lebih dijabah. Itu. Apalagi yang ngaji udah niat banget, kemarin berkali kita balik lagi ngaji ya. Ngaji enggak. Begini orang misalnya kan kita baca Qur'an orang lama sekitar dewan gitu. Jadi banyak mas itu yang banyak itu 100 apa yang 50 apa yang 30 gitu. Ada juga orang ya kalau emang kita dari mulai minta sama kiainya, Pak Kiai Buya atau ini tiap malam saya minta ditahlil 7 hari, insya Allah dicatat berapa orang kira-kira yang jadi badan pokoknya, lain mah cuma tambahan aja, kita catat. Kayak ngaji 12 orang yang tahlil kita catat, ini 50 orang yang pokok nih harus adil tiap malam. Insya Allah nanti kalau selesai tahlil saya kasih kambing arang dua begitu. Ya banda bapak kita banyak, emang kita dengan nempatin kan gitu.
Lebananya 6.000 meter, jual 1.000 meter masih buat ngasih tahlil orang 1 juta masih banyak ya. Kadang-kadang kan pelitnya begitu. Itu kan boleh bawa kita empret-empretan dulu apa? Nggak makan, nggak ngerokok, pagi buat beli kebon. Pas sudah mati, buat hadiah ngajiin aja cuma 200.000. Nah gitu, buat tahlil kasih kacang goreng doang kan gitu. Kadang-kadang jariahin buat bapak kita, hadiah paling buat bapak kita kan. Kalau buat bapak kita paling bagus. Sodako jariah dari anaknya buat bapaknya bagus. Gitu. Nggak apa-apa sekarang mati udah lama, kita tahlil lagi besok nggak mau. Ini semua daftar nih, ayo kita daftar semua. Janjiin, jadi 7 malam 7 juta, mau nggak? Tiap malam baca 1.000 per orang, boleh kan gitu? Ya tiap malam baca Quran 1.000, mau lah sebulan 1 juta, 7 juta, kau nggak mau, sampai nggak mau. Udah berebut, gitu ampun. Kagak pakai ribut lama amat. Ya udah orang kagak apa-ngapain kan enggak dibagi apa-apa, cuma sayur masak asam doang, ribut lama dia. Lama amat. Gitu. Lah kita datang ke rumah kiainya, kita bilangin, ntar kalau tahlil catat berapa orang yang tahlil. Jadi kalau tahlil ntar 7 harinya, insyaallah saya siapin per orangnya 2,5 juta. Lah getol banget, jam 7 gua udah datang itu semua. Baca 1.000 lah tibang baca 1.000 udah pada nongkrong di pangkalan. Gitu ya, kita mau kalau bukan ini orang ngaji orang mati dibisnisin, ini kan memang kalau kita mau pada berdoa dan yang mampu, yang kagak mampu jangan ikut-ikutan. Nah, kita yang kagak mampu jangan mintain lagi itu. Gue tahlil 7 hari yang penting 2 juta saya ngalah, jangan. Yang kaya kita yang nggak mengharapkan, tapi dia niat sendiri, kita jangan kita target gitu. Ini ada anjuran dari hadis Rasul itu menghadiahkan pahala Al-Ikhlas 70.000 atau sholawat 70.000 atau La ilaha illallah kalimat thayyibah 70.000 dijadikan fidaan. Ada fidaun kubro, ada fidaun sugro urayan sono. Kalau Al-Ikhlas fidaun kubro, kalau La ilaha illallah fidaun sugro, namanya gitu. Ini kalau kita bicara-bicara ini ada yang kagak paham, nggak apa-apa lah, ini masalah ngomong aja. Ya. Nah, jadi baca salawat kita niatkan buat ibu bapak kita sebagai tebusan. Diecer tiap malam 100, 7 malam 700. Kalau sampai 7 setahun kan banyak juga. Jadi kena udah 70.000, ya Allah, pahala salawatnya saya baca, saya jadikan pahalanya buat penebus dosa bapak-bapak saya. Jangan pakai duit, nggak boleh. Kalau orang Katolik pakai duit nebusnya. Aktirus sholat alayya, perbanyak sholawat kepadaku, fa inna sholatakum alayya maghfiratun lidunubikum, karena sholawat kamu kepadaku itu dapat menghapus dosa-dosa kamu. Ini waktu saya ngaji sama Kiai Mursidi, ini katanya fa inna sholatakum maghfiratun lidunubikum. Kalau kita punya sumur gali, punya sumur gali kemudian, kalau sumur kita udah banyak ladonnya, airnya kurang. Karena banyak ladon, akhirnya air mata airnya tertutup. Ini kalau kita lagi sulit rezeki, katanya gara-gara tertutup oleh dosa-dosa kita. Gitu. Nah, untuk supaya dosa-dosa kita yang terhapus, maka supaya rezeki lancar lagi, sholawat. Ini saya praktekin kalau kita lagi hajat, banyak buat hajatnya, udah mentok sana sini, sholat hajat 2 rakaat, baca sholawat 20.000. Udah, minta apa yang kita minta. Ini saya udah jalanin, udah tajribah nih ya, saya udah jalanin, saya udah lakonin. Kitanya kemarin saya habis nikahin, habis ngawinin, ada orang nawarin BMW. Pagi-pagi perak, bau ayam belum punya duit. Kita sholat hajat, malam-malam kita baca sholawat. Emang ada wasiat dari guru, saya baca 20.000. Kita nunduk aja biar nyamuk yang dipikirin dah. Pengen punya BMW pasarnya kemudian. Kita baca aja. Alhamdulillah pas pagi-pagi jam 8 ada yang nganterin duit. Bukan beli kebon, bukan apa-apa, hadiah. Ada yang ngasih duit. Orang dari mana tahu, orang yang mancung cakep, hidungnya mancung cakep, nggak kayak ngongdur, nggak salaman, tangannya empuk banget. Ini hadiah dari aneh. Alhamdulillah dapat rezeki, tolong terima.
aneh buka 50 juta. Tuh. Ada nawarin BMW. Jadi punya BMW kan kita. Udah ngawinin juga, dapat mantu atuh, dapat mobil BMW juga kita. Untung dia. Kemarin tuh. Coba dah kalau nggak percaya, baca 20.000. Cuman syaratnya nggak boleh geser kaki. Pokoknya mau ada apa kayak terusnya begini, nunduk aja udah. Saya udah coba kemarin, udah sering-sering juga ya, cuman yang kontan banget kemarin itu. Udah habis ngawin kan, kalau habis ngawin apa duit di sini gua habis ketek-ketek udah. Dan orang mobil gitu ya. Apa orang malah jual udah. Orang malah hajatan karena jual kebun, Bang. Kita malah beli mobil. Jadi orang-orang pada heran juga itu. Ada jadi gitu. Dikirim dari Maha Kuasa. Itu. Saya baru ketemu orang baru ketemu itu orangnya nggak kenal nggak apa-apa. Bukan caleg, bukan model. Caleg kok udah miskin sekarang. Bukan. Dia kata Ustaz bener caleg, bukan. Caleg mah kaos mah nggak dapat kita. Caleg mah. Ini saya udah praktekin dan alhamdulillah. Suatu saat kita udah mogok mepet banget, jalan mana nutup semua, sholat hajat 2 rakaat, baca sholawat 20.000. Jangan mikir apa-apa dah, khusyuk aja. Kita yakin Allah membilang bahwa Rasulullah memberikan syafaat buat kita. Bukan hanya di akhirat, ternyata syafaat itu sekarang pun dapat. Siapa yang mau berpegang sama Nabi akan syafaat yang turun. Ini bukan ke orang gereja ini. Datang kepada Yesus. Yesus itu Pak Nabi Muhammad coba. Dan saya udah kemarin jalanin, alhamdulillah. Itu jadi saya udah jalanin sholawatnya. Mudah-mudahan semuanya kalau ada hajat yang penting bisa dapat syafaat terus. Jadi syafaat itu ternyata bukan hanya di akhirat, di sini pun ada. Ini saya ingat masih waktu ngaji pakai Mursidi dibilangin, sholatakum alayya maghfiratun lidunubikum. Kata Kiai Mursidi begitu, kalau sumur kita udah banyak ladonnya, kemudian airnya kering, penyebabnya banyak ladon. Supaya airnya banyak lagi, ladonnya dikeduk. Nah kita kalau lagi hidup sulit, apa ya sulit ini, keduk dulu ladonnya, ngeduknya pakai sekupnya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya terserah mau berapa aja. Jadi insya Allah ini kan maghfiratun lakum. Sebab ada ayatnya nih. Wa qultus taghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana. Aku perintahkan istighfarlah kamu, minta ampunlah kamu padaku. Tuh, faqul tustaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, baru ujungnya yumattikum mata'an hasana. Allah akan berikan kamu kehidupan yang serba indah. Tuh, yumattikum mata'an, ujungnya lagi wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan anugerahkan harta yang melimpah dan anak-anak yang baik-baik. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ayatnya apa itu ya? Wa qul tustaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana sampai wa yumdidkum bi amwali wa banin. Jadi istighfar ini ada cara istighfar, bukan minta ampun, bukan caranya astagfirullah aja. Baca selawat pun karena ini ada maghfiratun dzunubikum. Watlubu ilayat darajatal wasilata watlubu ilayat darajata wal wasilata, dan carilah olehmu kepadaku, carilah olehmu, mintalah olehmu ilayya kepadaku ad-darajata, akan tingkatan nih. Watlubu ilayya nih, carilah kepadaku, ilayya kepadaku, ad-darajata. Tuh, kalau kamu ingin mendapat derajat, carilah kepadaku. Watlubu ilayya, carilah olehmu kepadaku, bukan li. Kalau li untukku, ini enggak ilayya. Carilah olehmu kepadaku derajat dan wasilah. Ini sangat baik ini hadis ini. Watlubu, cari olehmu, ilayya kepadaku. Kalau mencari kepadaku, cari apa? Cari darajat, cari wasilah, cari aku. Watlubu ilayya ad-darajata wal wasilata. Fa inna wasilati inda rabbi, sungguhnya wasilahku, kalau kamu berwasilah padaku, kepada Tuhanku, syafaatun lakum, akan jadi penolong buat kamu. Jadi dengan baca selawat ya, kalau itu ya Rabbi bil Mustafa kan tetap ya Rabbi bil Mustafa, jangan cuma basa-basi. Emang itu basa-basi melulu sih,
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, cuma basa-basi, dipahami, diyakini. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ya Allah ya Tuhanku, dengan barokah Nabi Muhammad yang bernama Mustafa, balik maqasidana, kabulkan maksud-maksud kami. Waghfir lana ma madha, ampuni dosa kami telah lalu. Ya wasi'al, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jadi cuma basa-basi. Iya bacanya kata-katanya yang penting baca cakep misalnya. Coba dibaca di hayati. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha. Kena yang baca gak tahu artinya, udah penting lantang suaranya. Itu maksudnya. Iya, inilah. Ini nih Nabi yang merintah, watlubu ilayyad darajata wal wasilah. Cari olehmu kepadaku ad-darajat, tingkatan derajat, wal wasilata, dan wasilah. Karena kalau kamu berwasilah padaku akan mendapat syafaat bagi kamu dari kiamat. Dan sekarang bukan kiamat ini. Inda rabbi syafaatun lakum, sekarang berarti bukan buat nanti. Cari syafaat sekarang, pertolongan. Rawal Ibnu Asakir wallahu alam bisawab ya. Ada yang bertanya nggak nih dikit lagi?